Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW merupakan mitra pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan di wilayah paling depan. Rasanya sangat penting di siang hari ini kita silaturahmi dengan pimpinan wilayah, yaitu kelurahan dan kecamatan. Dihadiri Pak Camat. Untuk itu baru saja kita melaksanakan pesta demokrasi, dan akhir-akhir ini juga beberapa media telah memberitakan ekonomi kita sedang mengalami tidak baik saja, tidak baik-baik kondisi ini. Sehingga saya segerakan ya Pak Ibu RT, Bapak RW untuk sama-sama kita interaktif, saling bertemu, menyampaikan keluh kesah yang selama ini dinamika masyarakat, di masyarakat. Untuk itu peran Bapak Ibu semua ini sangat penting, bagaimana menjaga kondisi wilayah terkait dengan menciptakan iklim kondusif ya, dalam rangka menata wilayah, menjaga kondisi wilayah ini sangat penting. Untuk itu keberadaan Bapak Ibu ini dalam pelayanan masyarakat di wilayah ini menentukan perjalanan pelayanan masyarakat. Mulai dari RT, RW, kelurahan sampai di pemerintah kota. Sehingga harapannya Bapak Ibu terus menjaga bagaimana memanage kondisi-kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Terkait dengan kondisi wilayah, keamanan wilayah, ya, kerukunan warga, tertib disiplin, ya, kebersihan. Ini terus kita mantapkan sehingga peran-peran Bapak Ibu itu punya kontribusi besar terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal apa? Keamanan wilayah, ketertiban, ya. Ini beberapa terakhir kemarin saya juga dengar ternyata ada beberapa warga yang datang ke penanggungan dengan tidak berbekal apa-apa, misalnya seperti itu, tidur di emperan rumah misalnya. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua sehingga tidak berdampak pada kondusivitas, ya, kenyamanan warga kita di wilayah. Terkait dengan kebersihan, ini kan memang saat ini dinamika ekonomi ini mulai membaik sehingga warga masyarakat juga dituntut untuk tanggap, ya. Mahasiswa sudah semakin banyak yang ada di penanggungan, dengan demikian juga perlu perhatian, ya. Ekonomi juga mulai membaik sehingga PKL, UMKM juga berkembang, ini juga perlu perhatian. Untuk itu Bapak Ibu terus kita dorong bagaimana menciptakan kondisi wilayah, ya, dalam hal demikian itu terus terjaga sehingga perlu komunikasi, ya, perlu komunikatif mulai dari jajaran RT, RW, kelurahan. Apalagi hari ini kita datangkan Pak Camat, harapan kami nanti apa yang menjadi yang sudah ditangkap oleh Bapak Ibu RT RW, ya, dari informasi masyarakat ini bisa disampaikan langsung kepada Pak Camat. Itu Bapak Ibu sedikit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dengan mohon petunjuk dan berita Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembinaan Ketua RT dan RW di wilayah Kelurahan Penanggungan Kamis 7 Maret 2024 saya nyatakan dimulai. Terima kasih, maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kondisi seperti ini terus terang ada menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pucuk pimpinan di masyarakat. Nah, salah satunya adalah penguatan komunikasi dengan warga. Lagu tadi Pak RT dan Pak RW, titik-titik masalah mesti negatif Pak RT ya Pak RW. Di Penanggungan juga seperti itu. Rata-rata seperti itu. Jadi pangapunten, ada warga, saya memang betul kemarin Pak Lurah sempat cerita ke saya, ada warga pendatang, tidak ada tempat, terpaksa hubungi ember dan lain sebagainya. Kalau warga seperti ini memang warga Penanggungan, maka itu menjadi komunikasi dan tanggung jawab bersama. Nah, sekarang kondisi real di wilayah kita sendiri, ini saya sebut aja di Kelurahan Kidul Dalem. Kelurahan Kidul Dalem. Di sana Pak RT dan Pak RW, ini bisa nanti jadikan sebagai contoh. Pak RT dan Pak RW tidak jauh beda dengan panjenengan. Ketika mensikapi sebuah kondisional, maka dituntut RT dan RW ini kompak menjadi satu bahasa. Contoh, penguatan urban farming. Nah, penguatan urban farming yang kemarin itu tidak salah, ada beberapa pembagian dari Dispangkan. Itu kan yang kemarin itu tidak salah, ada beberapa pembagian dari Dispangkan. Itu kan bentuk apa? Budidaya itu ya. Nah, budidaya ikan dalam ember. Pak Keputusan RW berapa yang ada di sini? RW 4. Kemarin tidak salah itu dilombakan ya. Lomba sana. PRW-nya baru. Kleting donasi. Di Penanggungan sudah ada, tambah sudah ada. Tapi saya contohkan Pak itu yang sedikit berbeda dengan panjenengan di Penanggungan. Pak RT dan Pak RW di sana sepakat. Setiap hari ada pengisian donasi tidak besar, Rp1.000. Dikoordinir oleh Pak RT, dinaikkan setiap minggu kepada Pak RW, di kelurahan dikelola oleh LPMK. Dan ini punya dampak luar biasa sekali, terutama pada saat satu, bencana alam. 2, penanganan stunting. 3, penanganan warga yang kena musibah. Termasuk salah satunya yang tadi sampaikan Pak RW, seorang janda kena musibah, suaminya baru meninggal, itu bisa terbantu di situ Mas. Dan sampai sekarang saldonya, kemarin dicek Pak Camat, ada saldo di kelompok tingkat kelurahan itu 17 juta. Anggarannya dari mana? Dari Pak Lurah, bukan dari warga masyarakat sama. Penanggungan bisa melakukan seperti itu, tergantung bagaimana komunikasi yang bagus dikoordinir oleh Ketua LPMK. Gading Kasri punya namanya Gerus Stunting. Di sana cara penanganan stunting yang melibatkan stakeholder. Salah satunya adalah penjual jamu. Siapa itu? Beliau seorang pengusaha jamu tradisional, bekerja sama dengan kelurahan untuk menuntaskan kasus stunting dengan membuat jamu yang anak-anak, untuk anak-anak supaya anak itu gemar dan mau makan. Alhamdulillah ada progres menurun. Dan masih banyak lagi ya. Di Penanggungan, saya lihat Ketua RT dan Ketua RW-nya ini juga punya nilai tradisi yang berbeda dengan kelurahan lain. Ini local wisdom. Panjenengan punya kekuatan orang Penanggungan. Panjenengan punya kekuatan wong Penanggungan. Tunjukkan kepada orang luar bahwa Penanggungan ini berdaya dan luar biasa. Caranya bagaimana? Diawali dari semuanya. Ini non sewu ya. Musim ini kan terus terang tidak menentu. Ketika musim hujan semakin deras banjir, maka potensi panen itu juga akan semakin berkurang. Panen. Kalau potensi panen itu berkurang, maka gabah akan naik. Kalau gabah naik, yang menjerit siapa? Yang pasti adalah keluarga. Untuk sampah nih Pak, yang mau saya tanyakan Pak, sampah ini kan semakin hari semakin membludak juga Pak ya, karena tidak ada yang jaga. Jadi pagi itu ada yang ngambil dari DLH,
Terus selanjutnya ini yang membuang sudah semaunya sendiri, Pak. Nah, kami yang berada di wilayah RW 4 ini juga merasa terganggu. Jadi setelah diambil, ini masih terus menumpuk, Pak. Nah, ini pengalaman saya yang dulu di Tidar, Pak, ya. Di Tidar itu setelah jam 8 pagi itu sudah tidak boleh dibuang, Pak. Di sana ada banner, ada pemberitahuan kalau membuang lebih jam 8 itu akan didenda. Nah, mungkin itu nanti yang saya minta tolong juga Pak Lurah, Pak Camat, untuk koordinatornya di sana itu siapa, paling enggak dari RW ini juga mengetahui pembuangan di sana ini yang harus dibuang di sana itu dari mana saja, Pak? Atau wilayah penambahan saja atau wilayah yang lain juga, Pak? Nah, itu yang mau kita tertibkan, karena wilayah sekitarnya juga merasa terganggu juga, Pak. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah itu ada di ranahnya Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Paling bagus kita akan mencoba berkomunikasi dengan DLH di Jalan Bingkil, ya. Permasalahan itu bisa dibuat dalam bentuk via surat, diawali dengan via surat, ditandatangani oleh Pak Lurah, kirim ke sana, ya, difoto, ya, kemudian jam-jam berapa itu terjadi penumpukan, nah itu difoto. Nah, yang dikeluhkan oleh warganya Pak RW apa saja? Satu, mungkin bau, dua, luberan. Nah, ini mestinya apalagi ada musim hujan begini, wah, itu lebih krodit kan di sana. Nah, karena itu Pak Lurah akan bisa terbantu jika Pak RW nanti itu difoto kondisi realnya. Nanti ketika ada DLH, nanti saya kawal. Karena saya juga mantan orang LH, saya tahu sebelum-sebelumnya di sana. Terus yang ketiga, itu penting, jam buang, namanya jam buang. Saya pernah kondisikan di Ciptomulyo, sama kasusnya mirip dengan nanti di RW 4. Jadi harus ada jam buang, di atas jam ini tidak, jadi gerbang ditutup. Gerbang ditutup, tidak boleh dilakukan pembuangan. Jadi ada jam. Nah, jam inilah yang disepakati nanti, ya, dengan pihak LH, terutama nanti yang pakai ini truk gitu loh, truk apa? Truk sampah yang ngambil itu jam-jam itu disepakati. Dan di Ciptomulyo itu lebih parah lagi, sampai linditnya tuh turun, itu baunya ada karu-karuan. Nah, karena itu nanti gini Pak RW, monggo saran Pak Camat itu difoto dulu, kemudian nah, ini menurut saya lihat aja di peta wilayah, ya, lihat di peta wilayah. Nanti akan dibantu oleh Pak Ketua LPMK sama Pak Lurah, wilayah ini masuk di mana. Sebetulnya nggak masalah, kan? Itu masuk ke RW berapa nggak masalah. Yang penting mereka itu ada kontribusi kepada warga sekitar. Betul. Jadi kalau menurut saya, kalau perlu nanti saya temani nggak apa-apa. Jiannya saya kenal baik, ya, kita ajak ngomong. Syukur-syukur nanti dengan cara itu beliau juga akan pikir, oh waduh RW 4 tetap ditinggal, kan gitu. Diajak kita ngomong yang baik. Nanti kalau perlu ya, kalau perlu kita sowan ke sana. Kuncinya satu. Komunikasi silaturahmi itu dikuatkan. Kita turun, ya, kita ngomong. Insya Allah bisa. Jika ada sesuatu tidak bisa, newong diparani dengan nanti saya ngambil, insya Allah nanti ya ambil juga. Oke Pak RW ya. Insya Allah tak bantu nanti. Saya tidak bisa bayangkan 8 RW berapa RT Mas? 45. 8 RW 45 RT punya pikiran yang sama, bergerak untuk memajukan wilayah. Wendeng tugasnya Pak PMK sama Pak Lurah. Pemberdayaan masyarakatnya jalan. Inilah yang saya katakan dari awal tadi, ini gerakan tidak bisa dikerjakan hanya 1-2 orang saja. Semua harus bergerak, termasuk Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas. Beliau ini ibaratnya itu pengawal, sebagaimana saya dengan Pak Dan Ramil dengan Pak Kapolsek ngawal kecamatan. Alhamdulillah dengan kerja bersama semua kita buktikan kemarin pemilu Kecamatan Klojen selesai nomor 1. Nah, Kecamatan Klojen selesai nomor 1 dari 5 kecamatan dan tidak ada temur sama sekali.
Kenapa? Tagarnya sudah dilaksanakan. Apa tagarnya? Beda pilihan, ojo pedot seduluran. Terakhir, hari ini saya melihat sebuah hal yang sudah tumbuh dan berkembang bagus di Kelurahan Penanggungan, yakni kearifan lokal yang sudah ada di tempat panjenengan semua. Monggo saya titip iki diramut, iki dirawat, terutama panjenengan dengan warga yang sudah bergerak bagus ini dijaga terus dikembangkan. Terus terang saja Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, peran panjenengan ini vital dan sangat dibutuhkan. Ketika ada kejadian apapun selalu yang ditanyakan mesti Pak RT, Pak RW, Bu RT atau Bu RW. Dan mau tidak mau terjadi seperti ini. Masih kalah Nun Sewu, jenengan sudah berusaha berbuat baik, tapi Nun Sewu, Joko warga sisi nyinyir pada jenengan. Mungkin apa diterima mawon. Alati jenengan diberkahi. Nah, sama halnya kerja jenengan ini muga-muga dijabat Gusti Allah, diparingi kesehatan, diparingi keberkahan, ngomong warga sampai tugas selesai. Kapan selesainya, Mas? Selesainya kapan RT/RW? Masih lama, 2026. Milih 3 tahun atau 5 tahun? Ayo, sudah 5 tahun. Saya tanya, 5 tahun, 3 tahun itu bagi panjenengan itu tidak akan terasa jika jenengan kerja dengan enjoy. Seneng, Bapak RW limo keliling ya. Ayo, akhirnya saya nggak start kita tak setrumi kabel gini-gini sampai seperti itu. Ya, jadi ini Nun Sewu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat semuanya. Ayo yang sudah tumbuh baik di Penanggungan, ya, kearifan lokalnya dijaga masing-masing RT, masing-masing RW. Sebentar lagi sekitar bulan Oktober ada Pilgub dan Pilkada serentak. Kita lihat, ya, kita lihat Penanggungan koyo sekali lagi. Sekitar Oktober November akan ada pilihan wali kota, bupati dan gubernur. Nah, beto pilihan ojo dipegang itu, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dijaga silaturahminya, mugi-mugi kita sedanten makin dipun panggihaken dalam keadaan sehat walafiat. Matur suwun, saya akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.